Nah, tentang promosi kondom tadi, ya saya kait kondom ini menarik. Jadi mau promosi kondom, baik pakai coklat maupun membagikan kondom gratis, itu tidak bisa mencegah penularan kalau nggak dipakai. Ya, jadi promosinya itu adalah mendorong orang yang bersiko untuk memakainya ketika berhubungan seks, penetrasi, ya, sehingga cairan kelaminnya tidak pindah ke pasangan seksnya, maupun juga alat kelaminnya tidak kena cairan kelamin dari pasangan seksnya. Ya, jadi alat kelaminnya itu kalau diselimuti atau disarungi kondom, maka hampir sebagian besar tidak akan terkena cairan kelamin perempuan. Ya, sehingga risikonya rendah sekali. Ya, hampir mendekati 100%, kira-kira ya 95%. Itu alat pencegahan yang sampai sekarang secara teknologi diketemukan, ya, yang ada, tersedia dan murah. Vaksinasi kalau nanti ada tidak akan mampu melindungi seperti kondom. Ya. Vaksinasi penyakit-penyakit lain seperti polio, DPT itu juga tidak mampu melindungi 100% untuk pencegah penularan. Tapi diberikan karena mampu menurunkan risiko penularan karena membentuk antibodi tadi. Ya, ini yang perlu difahami. Jangan menunggu ada alat pencegahan sampai memberikan proteksi 100%. Tidak ada. Tapi kalau sudah kita menggunakan alat yang sangat tinggi proteksinya, itu sudah cukup mampu untuk melindungi sebagian besar penularan. Ya. Dan tentang kondom bekas. Kondom bekas itu dulu ada beberapa tahun yang lalu, kalau di Google cari kondom bekas itu banyak wawancara dengan saya. Itu sebenarnya kondom bekas itu bukan kondom bekas pakai. Itu kondom yang hasil dari pabrik kondom yang tidak terbukti atau tidak memenuhi syarat, ya, yang tidak memenuhi syarat atau yang tidak terjual, sudah expired, itu dikumpulkan kembali. Karena tidak ada pemulung kondom. Ya, kondom itu pada umumnya tidak dibuang sembarangan pada umumnya, dan juga relatif kecil. Kalau Indonesia masih kecil jumlahnya yang menggunakan kondom. Ini limbah kondom itu sebenarnya relatif tidak menimbulkan masalah karena limbah-limbah lainnya jauh lebih bermasalah dan jauh lebih besar. Ya, ini hanya lateks juga tipis, kecil dan mudah yang sebenarnya juga tidak menimbulkan masalah limbah tadi. Ya, jadi jangan diartikan dulu waktu impor kondom bekas itu adalah kondom bekas pakai. Ya, itu kondom yang tidak dipakai tapi kondom yang expired. Jadi ada masa berlakunya expired. Jadi yang menggunakan, kalau mau membeli kondom lihat expirednya. Karena kalau itu latex sudah expired tidak mampu melindungi seperti yang kalau tidak expired. Kedua, kondom yang tidak bisa didistribusikan karena setelah dites tidak memenuhi syarat. Ya, apakah bocor, apakah ini. Nah, ini yang kemudian diekspor ke beberapa negara karena lebih murah dan untuk dibuat yang lainnya. Dan ini tidak, kalau ada kuman lainnya bukan HIV sebenarnya, itu tidak menimbulkan risiko karena akan dipanaskan lagi. Ya, jadi dipanaskan, dibentuk, apakah bentuk mainan dan sebagainya, itu tidak meningkatkan risiko. Ya. Tentang tadi HIV berevolusi, ya. HIV itu adalah makhluk yang selalu berubah bentuk. Ya, dari satu generasi, jadi HIV kalau dia bisa berkembang biak, anaknya dari HIV yang tadi berkembang biak selalu berbeda dengan HIV yang sebelumnya. Ya, karena apa? Karena dia virus yang bukan virus DNA, virus RNA. Kalau belajar biologi itu waktu menyalin materi kopi DNA-nya, pada umumnya terjadi salah kopi. Nah, kalau ada salah kopi sehingga virusnya itu selalu bermutasi. Jadi evolusi pada HIV itu terjadi dalam satu generasi.
Ya, itu yang menyebabkan tubuh manusia tidak mampu membentuk antibodi untuk menyingkirkan semua HIV. Karena begitu dibentuk HIV untuk yang ada sekarang beredar, itu kemudian anaknya sudah berbeda bentuk dan antibodi tidak mampu mencegahnya, dan baru dibentuk antibodi untuk mengenali anaknya dan sebagainya. Pada akhirnya tubuh kita akan kewalahan dalam menghadapi HIV yang beredar dalam tubuh kita. Karena itu orang yang sudah terkena HIV sebaiknya, dan bukan sebaiknya, seharusnya menghentikan perilaku berisiko. Karena dia bisa saja terkena HIV yang lain, sehingga banyak sekali HIV yang dalam bentuk tubuh dalam mutasi-mutasi tadi yang membuat tubuh kita tidak mampu untuk mencegahnya, untuk membuat HIV itu tidak berdaya, ya, sehingga akhirnya sebagian menjadi AIDS dan sebagainya. Ya, jadi yang paling penting adalah menghindari pelaku berisiko walaupun sudah terinfeksi. Ya, nah ada yang belum? ARV ibu hamil. Jadi ARV ibu hamil itu menekan risiko yang serendah-rendahnya. Ya, jadi hampir sebagian besar kalau kita bisa mengenali ibu hamil pada tahap yang dini, bukan pada waktu ibu hamil itu datang pada waktu persalinan, dan kemudian mendapat antiretrovirus tadi, obat virus khusus untuk ibu hamil, itu bisa mencegah penularan. Karena apa? Karena antivirus yang sekarang ada ini, kalau diminum secara teratur, itu kalau kita periksa virus dalam darah yang kita sebut sebagai virus viral load, ya, minggu depan akan lebih jelas, itu bisa 0. Artinya alat laboratorium tidak mampu mendeteksi keberadaan virus. Jadi dalam cairan tubuh orang yang sudah terkena HIV tidak ada virus, sehingga tidak menularkan. Ya. Nah, ini yang harus dipahami dalam masa mendatang, karena kita harapkan orang yang sudah terkena HIV itu bisa dites secara lebih dini, dan kemudian bisa minum obat yang nanti lagi segera dikembangkan, sehingga dengan minum obat ini virusnya rendah sekali, sehingga dia tidak menularkan pada lainnya. Ini sudah ada bukti-bukti hasil penelitian-penelitian yang eksperimen yang pada pasangan-pasangan yang di mana salah satu terinfeksi HIV. Ya, kalau yang sudah terinfeksi minum obat, ternyata pasangannya tidak terinfeksi. Ya, walaupun dia melakukan hubungan seks secara teratur tanpa menggunakan kondom. Ya, ini bukti bahwa ARV itu mampu mencegah penularan karena menekan jumlah virus dalam tubuh sampai titik terendah, bahkan sampai titik 0. Tapi bukan berarti HIV tidak ada dalam tubuh, tapi bersembunyi di kelenjar getah bening yang sampai sekarang kita tidak bisa membunuhnya, tapi tidak beredar di cairan tubuh. Nah, ini yang penting, ya, pengetahuan seperti itu. Oke, saya kira sebagian besar sudah dijawab. Dan bagaimana peran generasi muda? Ya kan? Jadi karena generasi muda, saya kira memahami bagaimana HIV itu bisa menular dan perilaku apa yang menularkan, berisiko untuk menularkan. Dan bagaimana kita bisa mendorong teman-teman anak muda untuk menghindari perilaku-perilaku yang berisiko. Dengan demikian, bukti-bukti yang ada yang selama ini mengindikasikan sebagian besar kaum muda tidak tahu secara detail tentang bagaimana penularan HIV, tidak tahu secara detail bagaimana menghindari penularan HIV, itu sehingga mereka terinfeksi HIV, itu bisa kita cegah, kita bisa turunkan di masa mendatang. Ya, jadi kita bisa menyelamatkan sebagian besar penularan karena kita mendidik dan mengedukasi kaum muda supaya tahu
kemudian supaya bersikap, berperilaku agar menghindari penularan HIV. Nah, dengan demikian maka partisipasi kaum muda sungguh besar, dan ini yang kita harapkan. Karena dari angka statistik yang ada, sebagian besar penularan yang terjadi adalah pada kaum muda. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pandu. Saudara-saudara sekalian, sayang sekali waktu juga yang membatasi diskusi yang sungguh sangat menarik ini. Bagi mereka yang belum sempat pertanyaannya diajukan pada sesi ini, bisa upload pertanyaannya melalui alamat yang pada akhir sesi ini akan diumumkan. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut melalui jaringan internet yang sudah dipersiapkan untuk itu. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Pandu yang sudah menyampaikan materi ini dan sudah menjawab banyak sekali pertanyaan. Juga terima kasih pada saudara sekalian yang ternyata luar biasa memberikan perhatian pada sesi ini dan mengajukan pertanyaan yang juga bagus-bagus ya Pak Pandu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala sesuatu yang masih belum jelas silahkan disampaikan melalui internet. Mudah-mudahan kami bisa memuaskan Anda sekalian dengan menjawab pertanyaan tersebut. Kita akhiri sesi pada pagi hari ini, sesi pertama. Mengucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Pandu. Kita akan segera masuk pada sesi yang berikutnya. Kita break sekitar 2 menit untuk persiapan. Terima kasih kepada semuanya. Baik, saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan pertemuan kita pada hari ini dengan memasuki sesi yang kedua. Pada sesi yang kedua ini kita akan mendengarkan masukan dari narasumber kita, yaitu Ibu Rita Damayanti. Ibu Rita akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan perkembangan psikologis dan perilaku berisiko pada kaum muda. Mungkin pertanyaan yang tadi sudah sempat muncul di sesi pertama mengenai pencegahan partisipatif, serta pada umur berapakah anak itu strategis untuk diintervensi, akan juga bisa dijawab oleh Ibu Rita. Baik, saudara sekalian, untuk tidak membuang waktu lebih banyak lagi, mari kita dengarkan Ibu Rita Damayanti menyampaikan materi mengenai perkembangan psikologis dan perilaku berisiko pada anak muda. Silakan Bu Rita. Baik, selamat siang para mahasiswa sekalian. Materi yang akan kami sampaikan, yang akan saya sampaikan hari ini adalah tentang perilaku berisiko pada remaja. Jadi kemarin sudah kita pelajari perilaku-perilaku apa yang terjadi, yang berisiko, yang telah menyebabkan tertularnya HIV. Namun demikian, kita akan melihat sebetulnya ke belakang, ya. Sebetulnya kenapa sih remaja itu melakukan perilaku berisiko seperti itu? Sebetulnya mata ajaran ini, sebelum saya mulai dengan materi ini, mata ajaran ini kami dedikasikan untuk seorang teman, ya, yang baru-baru ini meninggal dunia. Nah, teman saya jauh lebih muda dari saya. Pada saat itu ia meninggal dunia pada saat mereka sedang mempersiapkan perkawinannya. Dia mempunyai karir yang sangat baik, ya, sekitar 10 tahun baru lulus dari universitas, karirnya baik dan akan menikah. Tetapi dia sakit yang tidak sembuh-sembuh, sehingga kemudian dokter memutuskan untuk mentes HIV, dan ternyata dia mengidap HIV tanpa dia ketahui. Nah, inilah yang membuat pemikiran kita semua. Dan anak ini adalah bukan anak yang berperilaku, bukan drug user, ya, bukan orang yang suka pergi-pergi ke PSK. Tetapi apa yang terjadi? Ketika anak ini lulus universitas, dia bekerja di suatu perkapalan, ya, dia bekerja di kapal, dan seperti kita ketahui orang-orang kapal itu adalah sangat mudah, sangat senang jajan, begitu istilahnya, ya. Dan apa yang terjadi? Dia ikut jajan juga satu kali saja dan tidak pernah dilakukan lagi. Ternyata dia tertular dan dia tidak menyadari. Kalau kita perilakunya berisiko, itu kita akan tertangkap dengan program. Tetapi anak-anak seperti ini, anak baik-baik yang sekali saja ketika usia muda melakukan kesalahan, itu lolos. Sebetulnya dia tidak perlu meninggal dunia kalau dia tahu
Karena itu kita mendorong Anda sekalian yang pernah melakukan perilaku berisiko, silahkan tes HIV. Sebab semakin Anda ketahui lebih dini, semakin mudah untuk mencegahnya. Ya, kita menahan sehingga virus itu tidak berkembang dengan banyak. Ya, ini sebentar bahannya sedang dimasukkan. Untuk bahannya, karena seyogyanya saya ini mengisi tanggal 8, jadi baru semalam kami upload. Ya, jadi sekarang kalian bisa upload bahannya. Ya, jadi apa yang akan saya sampaikan, tujuan pembelajaran dari sesi saya itu adalah agar mahasiswa memahami tahap perkembangan remaja, konsep, model, dan pandangan tentang perilaku berisiko pada remaja, serta mahasiswa mampu menghindari faktor risiko dan meningkatkan faktor protektifnya. Topik ada 4, perkembangan remaja dan tahapannya, pandangan antropologis dan sosiologis, definisi dan teori perilaku berisiko, model struktural, dan model struktural. Baik, kita mulai yang pertama. Ini kita semua sudah tahu bahwa masa remaja adalah merupakan masa transisi dari dunia kanak-kanak menuju dunia dewasa. Tidak terasa waktu itu kita masih main gundu seperti ini, ya. Lalu kemudian kita menjadi depresi, ya, putus pacar dan sebagainya, ya. Dan masa remaja itu adalah ibarat kepompong. Ya, masa kepompong di mana kalau semua berjalan lancar, kalian akan menjadi kupu-kupu yang indah. Tetapi kalau tidak berjalan dengan lancar, Anda akan tetap menjadi ulat. Nah, itulah kompleksnya perubahan yang terjadi pada remaja. Karena apa? Karena ada perubahan baik fisik maupun psikisnya. Next. Oh ya. Baik, dan siapa sih remaja? Ya, kita di sini menggunakan istilah kaum muda, tetapi apa itu remaja, kaum muda, bagaimana? Kita lihat teorinya, banyak pendapat dari Feldman and Elliot, Stantrock, James Tower, dan Indonesia memandang remaja seperti apa. Jadi para ahli psikologi, ya, itu membagi menjadi remaja awal, pertengahan, dan remaja akhir. Ya, usianya kurang lebih sama itu 10-14 atau 10-13, ya. Kemudian pertengahan itu kayak SMA, ya, SMA sampai dengan 17 atau 19. Dan kemudian remaja akhir itu adalah usia kalian, saya kira. Ya. Perilaku pencegahan ini, program pencegahan ini kita sampaikan untuk tertiary level, yaitu tingkat universitas. Jadi saya kira Anda berada di remaja akhir. Jadi dari 18 sampai 22 tahun, ya. Kemudian WHO itu menyatakan bahwa yang namanya youth itu dari 10 sampai 24 tahun. Ya. Jadi dimasukkan juga bukan hanya remaja tetapi dewasa muda juga masuk. Mengapa demikian? Karena pada usia-usia 22, 23 ternyata masih banyak yang melakukan perilaku-perilaku beresiko. Karena itu program-program itu dicanangkan juga sampai dengan usia 24 tahun walaupun sudah dianggap dewasa muda. Dan Indonesia sendiri melihat remaja seperti apa? Definisinya itu 10 sampai 19 tahun dan belum menikah. Jadi kalau kalian sudah menikah, kalian sudah tidak dianggap remaja lagi. Tahap perkembangan, jadi kita lihat pada remaja awal, pubertas itu mulai umur 10 sampai 14 di mana kita mulai tertarik pada lawan jenis gitu ya. Ingat-ingat zaman dulu. Kemudian ketika SMA 15-17 mulai punya keinginan mandiri, menjadi diri sendiri dan biasanya cenderung menentang orang tua. Apa yang dikatakan orang tua tidak boleh kita lakukan. Kemudian pada remaja akhir, nah tahun 18 sampai 20 ya usia kalian ini saya kira ini merupakan penundaan masa dewasa. Kenapa demikian? Kenapa kalian belum boleh kawin? Karena ada tuntutan untuk sekolah. Setelah sekolah ada tuntutan untuk bekerja terlebih dahulu. Nah, ini menunda kedewasaan kita.
Dan untuk dewasa muda, ini adalah merupakan persiapan menuju dewasa dan diharapkan sudah mandiri dan mulai mempersiapkan diri untuk berkeluarga dan berfungsi secara sosial. Apa yang terjadi pada remaja, saya kira semua sudah melaluinya, saya kira ya. Ada terjadi perubahan hormonal yang ditandai dengan cepatnya pertumbuhan fisik. Kalau laki-laki, perkembangan dada ototnya semakin besar ya. Perempuan pinggul ya, buah dada, muncul lemak ya. Dan perempuan 2 tahun lebih cepat dibandingkan dengan laki-laki untuk perkembangan ini. Dan kalian juga bisa merasakan kalau yang laki-laki tiba-tiba tinggi, cepat pertumbuhan ketingginya ya. Jadi istilahnya growth spurt ya. Secara psikologis ya juga ada banyak perkembangan yang harus dilalui, perkembangan kognitif, perkembangan psikoseksual. Namun perkembangan psikoseksual akan dibahas secara khusus oleh Ibu Ninu nanti dalam sesi berikutnya. Saya akan mengambil perkembangan identitas diri. Ini satu hal yang penting bagi remaja. Apa itu identitas diri? Pikiran, perasaan yang dimiliki mengenai diri sendiri dan bagaimana kita remaja mendeskripsikan diri secara terorganisir, dan ini merupakan ekspansi dari harga diri. Jadi remaja yang memiliki harga diri yang baik tentu saja memiliki identitas diri yang baik. Nah, lalu bagaimana dengan tahap perkembangan identitas diri? Identitas diri itu kita bisa peroleh baik melalui eksplorasi atau tanpa eksplorasi, ya. Melalui track eksplorasi itu kita melakukan kita menemukan identitas diri kita melalui pengalaman-pengalaman kita. Itu yang disebut sebagai identity achievement. Kita telah memperoleh identity achievement berdasarkan pengalaman kita. Kalau ada juga yang sudah memiliki identitas, mantap identitasnya, tetapi sebetulnya dia tidak mengalami sendiri. Dia hanya mengikuti identitas figur otoritas. Jadi hanya mengambil dari orang tua, dari tokoh agama, ya, dan itu disebut sebagai identity foreclosure. Bagian yang berikutnya adalah identitas diri yang belum berkembang, yaitu moratorium, belum bisa menetapkan mau jadi penyanyi, mau jadi dokter, mau jadi apa, bingung ya, dan masih dalam proses mencari. Sedangkan identity diffusion, yaitu dia belum jelas memiliki tujuan hidup yang jelas, tetapi juga tidak berusaha mencari, takut ya, takut, diam saja. Nah, ini adalah 4 tahapan yang Anda bisa melihat sejauh mana identitas diri Anda yang sudah Anda capai sekarang ini. Remaja juga memiliki banyak konflik ya, bahwa dia tidak mau dianggap sebagai anak, tetapi juga dalam mengambil keputusan impulsif dan kurang perhitungan. Dia pemberani cenderung memberontak, di satu sisi ada kurang pedenya, ada cenderung serba ragu ya. Dan pada umumnya remaja itu menjadi lebih introvert, lebih memisahkan diri dari orang tua atau keluarga, dan lebih memisahkan diri, dan dia menjadi lebih dekat dengan teman sebaya. Ini adalah wajar ya. Makin besar kita ya, kita memang akan memisahkan diri dari keluarga dan kemudian lebih dekat dengan teman ya. Kemudian remaja sering melamun tanpa sebab, sering merasa putus asa ya. Tapi di satu pihak, remaja itu adalah seorang petualang dan senang mencari hal-hal yang baru serta cenderung meranggal tata susila. Nah, itu adalah tahap perkembangan, dan kita masuk ke pandangan antropologis, sosiologis, dan biologis ya. Sebetulnya masalah remaja itu hanya ada pada masyarakat modern. Kenapa demikian? Karena remaja itu dituntut untuk sekolah, untuk berkarir. Jadi masa selibat atau masa tidak boleh melakukan hubungan seks menjadi lebih panjang. Sebaliknya pada suku-suku primitif tidak ada masalah. Mengapa? Begitu mereka akil balik, mereka diinisiasi dan masuk dalam dunia dewasa. Ya, begitu yang perempuan mens, dikawinkan, begitu ya, sehingga tidak ada masalah-masalah seks sebelum menikah. Nah, kalau kita lihat secara sosiologis, kita lihat ada 3 tatanan masyarakat yang berpengaruh pada perilaku berisiko pada remaja. Tatanan yang pertama adalah tatanan modern. Itu biasanya di daerah urban atau di negara-negara yang maju. Budaya biasanya lebih permisif,
tuntutan pendidikan tinggi, ya, tuntutan pendidikan dan karir tinggi, dan pada tatanan ini hubungan seksual pada usia muda itu banyak terjadi, namun menikahnya lambat, ya, seperti di negara-negara yang sudah berkembang. Resikonya apa? Resikonya terjadi kehamilan dan penyakit infeksi menular seksual menjadi tinggi. Itu adalah masyarakat modern. Lalu bagaimana dengan masyarakat yang tatanannya tradisional? Daerah rural atau pada negara-negara berkembang ini banyak terjadi. Di sini budaya permisif rendah, ya. Tuntutan pendidikan dan karir juga rendah. Alhasil dinikahkan muda-muda, ya. Jadi anak baru akil balik langsung dinikahkan, ya. Jadi dan mereka punya anak pada usia-usia yang masih sangat muda. Tatanan yang terakhir itu adalah tatanan disebut sebagai tatanan transisi, yaitu remaja yang hidup di kota besar dan di negara-negara yang masih berkembang, seperti Anda sekalian. Saya kira universitas-universitas ini ada di kota-kota besar. Nah, tuntutan untuk memperoleh pendidikan itu sudah cukup tinggi, tapi permisivitas sudah tinggi juga. Seperti apalagi kalian kos, ya, kos itu tidak ada yang tidak ada yang mengawasi, ya. Alhasil, ya, permisivitas menjadi tinggi, ya. Namun masyarakat kita masih menganut nilai tradisional, jadi tidak mengizinkan seks sebelum menikah. Nah, inilah yang menjadi persoalan. Data di BPS menunjukkan remaja urban usia 15 sampai 19 tahun itu 5% pernah menikah, ya, sedangkan remaja di daerah rural itu 10%, 2 kali lipat, ya. Lalu apa definisi perilaku berisiko? Perilaku berisiko adalah perilaku remaja atau kaum muda yang membahayakan aspek psikososial sehingga remaja itu sulit berhasil dalam melalui masa perkembangannya. Jadi kalau tadi kayak kepompong, ya, seperti kepompong, dia tidak bisa mentas menjadi seekor kupu-kupu. Dan perilaku berisiko ini merupakan ancaman terhadap tahap perkembangan selanjutnya. Peran sosial yang diharapkan itu gagal, ya. Tercapainya keterampilan tertentu dan juga terbangunnya rasa percaya diri dan kompetensi, ya. Misalkan dikeluarkan dari sekolah atau drop out dari sekolah karena perilaku perilaku berisikonya. Apa akibat perilaku berisiko? Saya kira secara kesehatan perilaku berisiko itu perilaku itu berisiko terhadap kesehatan. Misalkan contohnya merokok, minum alkohol, narkoba, tawuran, ya. Banyak remaja yang mati, kaum muda yang mati sia-sia hanya karena tawuran. Merokok, ya, muda-muda sudah tekanan darahnya sudah tinggi, ya, kena jantung, ya, penyakit jantung. Itu adalah risiko terhadap kesehatan. Risiko terhadap masa depan. Putus sekolah, hamil, harus mengurus anak, konsep diri yang jadi tidak adekuat, jadi tidak percaya diri. Risiko terhadap lingkungan, nah lingkungan sosial tentu saja bermasalah dengan hukum, ya, pengangguran. Ini adalah masalah-masalah ketika remaja tidak bisa melewati masanya dengan baik. Mengapa remaja melakukan perilaku berisiko? Kita selalu menganggap itu anak brengsek begitu, ya. Padahal sebetulnya remaja melakukan perilaku berisiko itu ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk memenuhi perkembangan psikologis. Seperti kita ketahui, ketika mencari identitas diri, dia mencoba mengalami, ya. Misalkan remaja merokok, ya, menggunakan narkoba untuk apa? Agar diterima teman sebayanya. Kita sudah tahu karena teman sebaya itu menjadi penting bagi dia dan membuktikan diri bahwa dia itu mandiri. Ya, kalau kita lihat tadi perkembangannya, itulah yang dilakukan remaja, ya, untuk membuktikan dirinya. Oleh sebab itu, program-program yang selalu menyatakan say no to drugs, say no to sex itu gagal. Mengapa? Karena perilaku berisiko ini memiliki fungsi yang penting, ya. Jadi remaja tidak bisa hanya dibilang tidak boleh, tetapi harus dijelaskan kenapa, sehingga dia harus dibekali memutuskan sendiri, ya. Kalau dilarang itu kan kita tidak tahu, ya. Banyak tadi diskusi yang menyatakan kondom, ya, itu kan kayak melegalkan, ya. Kalau menjelaskan kondom itu melegalkan. Tidak demikian. Remaja harus tahu apa fungsi kondom, ya. Dan dia harus tahu
resiko-resikonya, ya. Perilaku risiko itu tidak berdiri sendiri-sendiri. Kita lihat program yang banyak terjadi itu misalkan drugs ya untuk mencegah narkoba.